Halo teman-teman semua, selamat datang di channel gua. Kali ini gua mau bikin video Q&A. Jadi sebelumnya gua udah kumpulin segala macam pertanyaan dari Instagram dan gua mau jawabin pertanyaan-pertanyaan yang menurut gua oke di Instagram untuk gua jawab. Jadi simak ya selanjutnya. Oke, gue langsung aja jawab pertanyaan pertama dari Radika Waterson. Kok kalau jualan kita ditiru orang lain, menurut Koriko enaknya diapain? Kalau gue sih hampir setiap hari bisnis gue selalu ada yang niru ya. Gue lagi mau jualan produk custom, semua orang niru. Gue beli mesin, orang-orang ngikutin. Ntar gue bikin buku apa, ngikutin. Bahkan buku-buku gue tuh udah banyak di luar sana yang membajak terus dijual di marketplace. Bagi gue sih itu mah udah memang hukum alam sih, terjadi begitu aja. Gue nggak perlu balas gimana-gimana karena mereka mau kayak gitu, gue juga udah tetap tajir. Jadi udah lu diemin aja, lu fokus sama kerjaan lu pasarin produk, lu hajar, maka lu akan tajir dan biarkan mereka ngiri ngeliat lu. Oke? Dari Fairshop Tas Import. Hai Riko, di saat wabah corona gini, jualan apa ya, omset jualan hancur? Sama bro, gak cuman lo doang, semuanya lagi hancur. Gua sih kalau lagi kayak gini, menurut gua lu jual apapun yang bisa lu jual. Jadi ada orang yang jualan masker yang non medis ya, bukan masker medis yang dibutuhkan oleh dokter. Jadi lu jual masker, lu jual hand sanitizer, ataupun lu jual apapun yang berhubungan dengan kesehatan, lu boleh jual asalkan itu BPOM-nya ada, izinnya ada, terus memang lu nggak apa harga tinggi-tinggi. Sekarang tuh yang penting kita bisa survive aja bro, udah cukup. Bukan mikirin untung, yang penting lu bisa gaji karyawan lu bisa hidup, itu udah bersyukur banget ya. Kalau kayak gini-gini lu maksain buat tajir, wah menurut gua bukan waktu yang tepat. Kalau lu memang bukan di industri kayak kesehatan, obat, apotik, atau lu jualan memang produsen masker, ya semuanya lagi turun, ya udah kita mau gimana, namanya juga lagi bencana, kita nggak bisa memaksakan gitu. Selanjutnya dari Gregorius Ruben, wah ini temen gua nih. Strategi pasca corona apa bro? Gua kalau abis corona ini kelar, gua akan bikin satu movement untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Jadi gua udah ngerancang ini untuk after corona. Nah, kalau gue sih boleh saran buat teman-teman semua, strategi apa yang bisa kalian tingkatkan after corona? Pertama, kalian bisa bikin diskon ya, karena habis corona perekonomian jadi lebih baik, kalian bisa bikin diskon atau promosi. Terus yang kedua ya, kalian mulai ngajak tim kalian untuk meeting lagi, yang tadinya work from home untuk datang ke kantor untuk lebih produktif lagi. Yang ketiga, plan-plan kalian bikin paket, keluarin produk baru, iklan digenjot lagi, itu dipersiapkan dengan sangat amat matang. Jadi itu aja sih menurut gue cara-cara supaya lu bisa naikin penjualan setelah corona. Dari Gilang Ramadan, gimana cara buang rasa gengsi pada tetangga bang saat mau mulai usaha? Ingat, yang ngasih makan lu itu diri lu sendiri, bukan tetangga lu. Lu nggak perlu gengsi mikirin tetangga lu, karena dia itu bukan siapa-siapa, cuman tetangga. Dulu waktu gua bisnis online, gue difitnah sama tetangga gua, pelihara tuyul lah, malam minggu jagain lilin lah, anjir itu pokoknya gue diemin aja gitu. Lu fokus aja sama diri lu sendiri, nggak usah dengerin omongan orang, karena mereka nggak bikin lu tajir, lu yang bikin lu tajir. Ingat gitu ya. Dari Tian saja 27, bang, mindset orang sukses itu bagaimana? Yang pertama, lu bekerja di saat mereka sedang tidur. Oke, jadi lu bekerja, orang lain lagi nyantai. Yang kedua, lu menabung di saat orang lain sedang menghambur-hamburkan duit. Oke. Yang ketiga, lu belajar apapun yang lu mau di saat mereka sedang berpesta hura-hura. Jadi di saat teman-teman gue sedang pesta hura-hura, ya gue kehilangan teman. Gue cuman main sama sahabat-sahabat gue doang. Gue lebih banyak kerja, gue lebih banyak belajar, gue lebih banyak nabung. Dan yang terakhir, lu hidup di saat mereka sedang asik-asiknya bermimpi ya. Jadi mereka bermimpi, lu lagi hidup, lu lagi bekerja menghadapi realita ya. Ketika mereka nggak punya mimpi, lu udah punya mimpi duluan. Jadi intinya sih lu memulai semuanya ketika orang lain belum memulai sih. Karena waktu gue jalanin bisnis, gue juga udah mulai dari SD kelas 6, terus gue serius-seriusnya SMP sampai detik ini gue jalanin.
Contoh juga, gue selama 2 tahun gue nggak pernah berhenti menulis artikel yang panjang untuk latihan menulis. Gue selalu belajar berbicara di depan panggung. Terus gue juga selalu mengikuti berbagai jenis pelatihan. Gue juga coba berbagai macam hal meskipun gagal. Intinya lu harus coba duluan. Nah ini ada pertanyaan bagus nih dari KCDSP. Apa hal-hal yang harus diperhatikan saat pertama kali memulai bisnis? Kalau pertama kali mulai bisnis sih saran gue kalian niatin dulu bahwa kalian bisnis itu bukan sekedar cari duit. Karena kalau sekedar cari duit nanti waktu bisnisnya udah besar terus kalian gagal, kalian gak bakal lanjutin. Bisnis itu kalian harus berpikir bahwa kalian ingin memantaskan diri sebagai seorang pengusaha yang besar. Ya, kalau udah memantaskan diri artinya kalian udah harus tahu bahwa jadi pengusaha itu nggak enak. Terus nggak ada tuh yang namanya sukses dalam waktu semalam. Yang ketiga, penghasilan kalian tidak jelas ya. Tidak sejelas karyawan, tapi menjadi pengusaha bisa aja naik, bisa aja turun, bisa aja rugi ya. Itu dulu setelah kalian tahu barulah kalian boleh berpikir soal uang. Makanya waktu bisnis gue juga termasuk tipe orang yang gue bisnis pengen bantu orang yang pengen punya penghasilan. Makanya gue bikin dropshipaja.com dan lain-lain gitu. Itu yang bikin satu impact besar sehingga orang mau beli produk kita. Nah ini bagus nih dari Muto_MTH. Apa rasanya bang bisa kebeli Ferrari? Ya lu kalau jalan lu dilihat-liatin orang, udah kayak manusia di dalam akuarium. Terus temen-temen lama lu yang nggak pernah kontak mulai mendekat, nanya apa kabar. Mulai banyak orang minta kerjaan, sama minta uang banyak. Terus juga ya keluarga lu, orang-orang sekitar memuji-muji lu gitu. Asik sih, ya ada hal positif ya. Terus juga rasanya juga bisnis gue jadi makin berkembang. Karena kan gue ikut komunitas Ferrari ya. Jadi gue kenal sama banyak orang. Terus gue bisa wawancara mereka, gue bisa ada kerja sama bisnis. Mindset mereka juga lebih bagus. Jadi menurut gue harganya worth it ya. Gue seneng aja sih punya Ferrari. Oke, next ya, gue lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Anggit_Cesar. Apa yang Riko lakukan saat depresi atau stres saat memulai usaha? Biasanya gue kalau lagi stres sih gue jalan sama temen gue. Jadi gue nanya ke teman main gue yang juga pebisnis, terus gue ngumpul sama mereka. Gue buang semua sampah gue ke mereka. Wah, gue kasih, gue cerita, oh gue habis gagal nih, ditipu karyawan gue, rugi sekian, ya kan. Nah, habis gue buang, ya udah gue jadi lega lagi. Makanya penting banget kita untuk bisa punya teman-teman pengusaha atau pebisnis ya. Supaya kita kalau ada masalah apa, kita bisa share ke mereka. Yang penting kan kita didengerin kan gitu. Kadang-kadang dari ngobrol, dari kita curhat ada solusi juga yang didapat gitu. Terus kalau gue lagi stres ya gue jalan-jalan aja. Terus juga gue paling tinggalin pekerjaan gue sambil gue menenangkan diri. Soalnya kadang-kadang kalau lagi stres lu kan nggak bisa ngambil keputusan ya. Jadi makanya gue lebih banyak gue jadi lebih banyak mikir, istirahat. Nanti kalau ada ide gue baru selesain lagi masalahnya gitu sih gue. Oke, ini pertanyaan dari realtrusted.id. Awal modal Koriko dari mana? Jadi awal mulai gue bisnis itu dari angpau ya. Kan kalau di tradisi Chinese kan setiap tahun Imlek tuh suka bagi-bagi angpau tuh. Nah gue tuh punya angpau sekitar 7 juta rupiah. Tapi gue nggak pakai full. Gue pakainya cuman kayak 200-300 ribu untuk beli barang. Gue waktu itu nawarin ke teman-teman gue dengan metode mereka bayar di depan dulu. Jadi habis bayar di depan gue beli ke supplier. Nah gue dapetin selisih. Terus uang itu gue kumpulin dan gue pakai untuk kulakan barang lagi. Nah ini nih tips menurut gue yang penting buat teman-teman yang lagi bisnis. Untuk di awal mulai usaha, kalian harus simpen penghasilan kalian, ditabung untuk muterin dagangan kalian lagi. Jadi jangan punya uang 1-2 juta kalian pakai habisin, pakai lagi habisin. Jangan, puterin aja dulu kalau bisa. Apalagi yang bujangan-bujangan di rumah yang masih tinggal sama orang tua, udah puterin aja. Nah kecuali kalian ada kebutuhan, menurut gue kebutuhan tuh boleh dipakai maksimal 50% lah. Jadi 50% sisanya kalian buat puterin buat usaha lagi. Itu cara yang lebih bagus. Kenapa? Karena kalau makin besar suatu usaha, nanti kalian butuh modal yang makin gede lagi kan soalnya. Gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mastiawan_16.
Caranya untuk bangkit lagi gimana bang? Saat ini bisnis saya hancur berantakan cuman karena ditolak cewek. Wah ini kayaknya bocil-bocil nih. Makanya kalau lu mau nggak ditinggalin cewek, lu tajirin diri lu dulu dong biar cewek banyak yang deket sama lu. Nanti kalau lu ditajir, lu memantaskan diri lu, cewek-cewek itu udah pasti ngedeket gitu. Jangan karena cewek bisnis lu berantakan, wah itu nggak ada urusan sih ya. Berarti lu kurang banyak lu nyari ceweknya ya. Cuman satu doang, makanya ditolak jadi hancur. Gitu ya. Nah ini nih, ini dari anak kuliahan nih, Jericho William. Oke, Jericho. Koriko, dari mana sih kita harus memulai bisnis? Aku baru mau lulus tahun ini tapi bingung mau mulai dari mana. Oke. Kalau lo adalah seorang mahasiswa atau pelajar yang baru lulus, gue saranin mulailah dari hal kecil dulu ya, yang minim resiko tapi penghasilannya besar. Gue selalu nyaranin orang-orang untuk berbisnis dropship ya. Nah dropship itu kalian cuman sekedar ngambil barang dari internet terus kalian jual ke sosial media ataupun ke teman-teman kalian sendiri. Terus kalau ngambil barang juga bisa dari marketplace seperti Tokopedia, ada Bukalapak, ada Shopee. Jualannya juga bisa ke teman-teman dengan markup harga lebih tinggi lagi dan itu terbukti laku. Terus juga kalau kalian pengen dibantu mulai dari produk yang untungnya gede, terus diajarin jualan sampai ada komunitasnya ya, kalian udah tahu kan, gabung aja ke dropshipay.com, promosi dikit gitu. Oke, itu dia pertanyaan-pertanyaan yang menurut gua bagus untuk gua jawab. Semoga apa yang gua share bisa bermanfaat. Nanti kalau memang video ini bagus ya, gua akan bikin Q&A yang kedua. Nah, buat kalian yang pengen tanya-tanya, kalian juga bisa tanya di kolom komentar. Gua usahain gua akan jawab pertanyaan kalian di kolom komentar pada video Q&A yang kedua gitu. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video gua supaya kalian bisa mendapatkan manfaat dan menonton video gua berikutnya. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.